badan juga harus istirahat seminggu kemarin, bed rest kemarin. Terus juga hari ini kita coba sedikit praktikum ya tentang teknis bagaimana penerapan dari Natural Language Processing atau NLP pada bahasa pemrograman Python. Nah, sudah saya upload e-booknya di e-learning ya, tentang mining the social web. Di situ ternyata diterapkannya menggunakan Python dan lebih banyak menggunakan NLTK sebagai library-nya atau Natural Language Toolkit. Nah, sini coba saya akan menekan dulu dari konsep dari NLTK atau pengenalan dari Natural Language Toolkit. Dia bagi Bapak Ibu yang pengen mendalami tentang NLP, silakan didalami konsep NLTK ini. Gitu ya. Ini merupakan sebuah library bawaan dari Python. Gitu ya. Nah, saya coba akan jelaskan dulu dari sisi materinya, nanti baru kita praktikum bareng-bareng. Jadi mulai Bapak Ibu menggunakan laptopnya masing-masing, dan kita langsung kita praktikum menggunakan Google Colabs. Saya nggak tahu mungkin di mata kuliah yang lainnya, apakah pernah belajar NLTK oleh Bapak Ibu yang lain di M.Com kita pengajarnya? Belum, Pak. Sudah belum? Belum ya? Oleh Pak Utomo belum? Maaf, Pak Utomo? Belum, Pak. Belum ya? Oh, kalau salah Pak Utomo mengajar data science ya itu dengan Python kemarin pendekatannya. Kita dulu yang ngajarin data science, Pak, itu Pak Syarifulo, Pak, tapi nggak pernah diajarin tentang coding. Pak itu siapa? Pak Syarif. Iya ya, Pak Syarifulo. Pak Syafrulo, Pak. Pak Syafrulo lebih ke neural network, Pak. Halo, Pak Indra. Halo, Bapak Ibu, suara saya kedengaran? Ya, kedengaran, Pak. Keluar lagi. Putus-putus apa ya? Mohon maaf ya, putus suaranya. Iya, Pak, ya. Baik, kita mulai ya. Saya matikan video saya biar tidak terlalu berat jaringannya. Ya, kelihatan ya, Bapak Ibu ya? Kelihatan, Pak. Ya, baik. Materi ini saya kembangkan dari punyanya Bu Dr. Yudita Sari dari UGM. Jadi beliau memang pakar di bidang text mining. Jika saya baru lulus, beliau baru datang dari luar negeri kalau salah. Gitu. Nah, di sini dikenalkan tentang LTK, yaitu Natural Language Toolkit. Jadi waktu dulu saya belajar S3 di UGM, promotor saya menyampaikan kalau bisa didalamin Python gitu ya, terutama di NLTK ini, karena sangat pesat perkembangannya dan sangat banyak library-nya untuk mendukung dalam pembelajaran text mining maupun dari social media mining gitu.
Nah, di sini ada konsep namanya NLTK, yaitu Natural Language Toolkit. Gitu. Jadi di sini NLTK adalah suatu library ya, sebuah library yang dibuat dari pemrograman Python untuk memproses data teks. Gitu. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang pengen mendalami konsep text mining atau mengolah data teks, maka sebaiknya menggunakan library NLTK. Karena sudah banyak komponennya, tinggal kita pakai saja. Gitu. Nah, LK ini dilengkapi dengan lebih dari 50 korpora. Korpora itu korpus ya, sekumpulan dokumen. Jadi sekumpulan dokumen yang berukuran besar itu namanya adalah korpus atau korpora. Dan ada lexical resource seperti WordNet. Nah, ini WordNet juga sebuah library nanti untuk bermain dalam text mining nantinya. Nanti ada TF-IDF, ada DF-IDF dan sebagainya. Dan selain itu juga NLTK juga menyediakan beberapa library untuk text processing, gitu ya. Mulai dari klasifikasi, tokenisasi, stemming, tagging, parsing dan sebagainya. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu belajar menggunakan pendekatan Python, Orange ya, Orange Data Mining, itu tinggal pakai saja sudah jadi. Nah sekarang kita akan coba belajar menggunakan pendekatan coding, namun dengan coding yang sangat mudah dipahami, tidak usah terlalu takut Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada klasifikasi, ini konsep dari klasifikasi dan naive Bayes dan sebenarnya tinggal kita menggunakan library bawaan dari Python. Nah, tokenisasi ini adalah konsep memecah suatu kalimat menjadi beberapa kata. Misal Pak Jokowi berkunjung ke Solo, nanti kan dipotong Pak Jokowi terus berkunjung, nanti dipotong setiap kata. Nah, untuk mengekstrak setiap kata dari suatu kalimat nanti adalah namanya tokenisasi. Satu token, satu kata, itu konsepnya. Ada stemming ini ada konsep bagaimana mengekstrak suatu kata menjadi kata dasar. Tadi berkunjung menjadi kunjung, itu ya. Lalu belajar jadi ajar, itu stemming. Nah, kalau tagging ini nanti akan mendeteksi setiap kata itu akan masuk dalam kategori apakah verb, noun, adjective, gitu ya. Kalau di kita SPOK ya, subject, predicate, object, itu tagging nanti di situ. Dan parsing ini konsep pemotong nanti di situ nanti dalam satu kalimat atau kata. Nah, jadi ini dan masih banyak lagi kegunaan dari NLTK, gitu ya. Dan di sini adalah open source, artinya sudah banyak beberapa pakar di bidang text mining yang juga mengembangkan dari library NLTK sehingga lebih kompleks sama saat ini. Gitu. Ini bisa diakses dengan berbagai OS, bisa Windows, Linux, silahkan gitu ya, ataupun Mac OS gitu. Nah, memang untuk library utama bisa diambil dari nltk.org. Jadi Bapak Ibu juga di web ini sudah banyak tutorialnya, gitu ya. Dan ini ada beberapa ini dia. Nah, di materi ini ada 7 konsep. Sebentar, ada suara masuk ya. 7 konsep yang perlu Bapak Ibu pelajari. Kita akan belajar bagaimana mengubah teks menjadi huruf kecil semua atau lowercase. Kemudian bagaimana membuang tanda baca atau punctuation dan spasi, gitu ya. Kemudian kita bagaimana membuat suatu tokenisasi kata atau mengekstrak kata, lalu membuat tokenisasi kalimat, tokenisasi Twitter, lalu kita bagaimana menghapus top word. Jadi ini bagaimana kita akan mendeteksi suatu top word dari berbahasa Indonesia, kita coba hilangkan, dan post tag. Nah, post tag ini yang tadi itu namanya tagging tadi, deteksi suatu kata dalam satu kalimat dalam kategori subjek, predikat, objek dan sebagainya. Nah, tadi saya sempat berpikir apakah Bapak Ibu harus menginstal Python. Kalau mau lebih dalam, silakan Bapak Ibu diinstal software Python secara mandiri, gitu ya, untuk memperdalam dan supaya tidak bergantung pada internet. Nah, pada hari ini untuk lebih mudahnya, nanti Bapak Ibu kita menggunakan Google Colabs ya. Ya, nanti mohon Bapak Ibu dengan sangat dibuka laptopnya, lalu juga nanti mohon nanti dibuka Colabs-nya nanti. Nanti setelah saya jelaskan konsepnya dulu. Nah, di materi pertama ini adalah bagaimana kita merubah suatu teks menjadi huruf kecil atau lowercase dalam bahasa pemrogramannya. Di sini ada suatu input string, ini ada variable. Nah, kalau di Python enaknya adalah kalau di Java atau di PHP kita terkadang harus membuat deklarasi variable ya, misal string spasi input str, integer spasi input str dan sebagainya. Nah, kalau di Python langsung aja di sini, langsung nama variabelnya, ini isinya. Petik, kalau dia petik berarti ini suatu string. Nah, di sini ada kalimat China, India, United States, Indonesia, dan Brasil adalah 5 negara.
dengan populasi terbanyak di dunia. Nah, di sini ada beberapa yang awal katanya kapital. Nanti kita akan coba lowercase dengan input str titik lower. Lower ini adalah suatu function ya, bawaan dari pattern yang tinggal kita pegang untuk membuat jadi khusus semua. Print, input nanti akan tercetak seperti ini. Ini input awalnya yang tadinya Cina, India, awalnya kapital, sekarang kecil semua nih. Nah, ini dibuat dengan lower ini. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membuang tanda baca atau punctuation. Jadi punctuation adalah tanda baca ya. Nah, di sini bagaimana kita membuangnya di sini? Misal di sini ada suatu sintak di sini, kita akan buat bareng-bareng Bapak Ibu. Import string ya. Kemudian input str ini ada simbol n adalah kurung situ sebuah contoh tanda tanya dalam kurung dari string dengan tanda tanya titik gitu ya. Punctuation tanda seru titik. Nah, nantinya perhatikan dari input yang seperti ini yang ada simbol n, ada tanda tanya, ada kurung perawal, kurung siku dan titik sampai tanda seru gitu ya. Nanti akan bisa seperti ini. Perhatikan Bapak Ibu perubahannya. Ini adalah sebuah contoh dari string dengan punctuation. Artinya sudah hilang tanda bacanya, sudah hilang titiknya, sudah hilang tanda tanyanya, tanda serunya sebagainya. Ini sudah hilang. Nah, ini di coding dan seperti ini Bapak Ibu, sederhana sekali. Input str.translate. Translate dalam kurung str sering suatu function titik make trans gitu ya, make translate. Terus ini ketik 1010 string punctuation. Artinya ketika ada tanda baca maka langsung diganti dengan kosong atau dihilangkan. Itu maksud dari tanda petik ini itu dihilangkan gitu ya. Jadi di sini yang ada simbol punctuation, ada n, itu jadi hilang. Termasuk dari dan ini yang penting adalah menghapus white space di sini. Misal di sini ada backslash t, ini tab ya, atau string white space, input strip. Nah, strip ini berarti akan menghapus tab ya. Tab kan ada tab di dalam keyboard kita ya. Ini dihapus dengan strip ini. Nanti outputnya tadinya ada tabs di sini, ada white space, ada spasi, ada space di sini, nanti langsung jadi hilang. Nah, kemudian ini adalah contoh dari penerapan tokenisasi kata. Perhatikan, kita baca dulu penjelasannya ya. Tokenisasi adalah proses membagi teks ke dalam token. Token ini adalah suatu word atau kata ya, merupakan suatu karakter, rangkaian karakter yang bisa dipisahkan oleh spasi atau tanda baca atau punctuation. Nah, pada NLTK ini ada dua jenis tokenizer. Untuk level kata yang paling sering digunakan yaitu word tokenize dan word punctuation tokenize. Nah, perbedaan dari kedua tokenizer tersebut adalah, jadi kalau word tokenize ini menggunakan teknik tree bank tokenizer, gitu ya. Dan kalau word punctuation tokenize ini memisahkan token dengan menggunakan regular expression. Ada yang berujian. Jadi ini kalau tadi word tokenize ini menggunakan suatu library namanya tree bank tokenizer. Nah, kalau word punctuation ini menggunakan konsep regular expression. Mungkin Bapak Ibu yang senang coding sering dengar regex ya, regular expression. Di PHP Java ada gitu. Saya yakin Pak Gunadi juga sangat mahir di sini. Nah, ada beberapa perbedaan di sini dari hasil tokenisasi dari kedua tokenisasi tersebut. Nah, kalau word tokenize ini akan memisahkan standar construction menjadi dua token yang berbeda, di mana salah satu token akan mengandung tanda petik atau satu. Sedangkan kalau word punctuation, word tokenize akan memisahkan menjadi tiga token, di mana tanda petik satu menjadi token sendiri. Nah, ini contoh penggunaan dari kedua tokenize pada level kata dapat dilihat pada tersebut berikut. Di sini perhatikan Bapak Ibu ada suatu sintak, nanti kita ketikkan bareng-bareng from nltk.tokenize import word tokenize, lalu ada word punctuation tokenize, lalu ada sentence tokenize, gitu ya. Ini word adalah kata, ini adalah sentence. Ini ada satu kalimat, ada string, ini 2 plus 2 in 4 minus 1 z dan bla 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 gitu ya. Lalu di sini ada print
word tokenize. Ini menggunakan dari function atau fungsi dari ini. Word tokenize gitu. Mastering. Jadi kalau kita menggunakan word tokenize maka seperti ini. Plus nih, otomatis nih di sini. Tadi yang tadi di sini ya. Word tokenize akan memisahkan standar construction menjadi dua token yang berbeda, di mana satu token akan mengandung tanda petik satu. Ini dia. Jadi setiap token akan mengandung tanda petik satu di sini. Tuh kata pertama, plus kata kedua, tuh lagi kata ketiga, is kata keempat dan seterusnya. Gitu. Koma juga masuk di sini. Nah, kalau kita menggunakan word punctuation, ini akan memisahkan menjadi 3 token, di mana tanda petik menjadi token sendiri. Kita lihat sini. Nah, ini kalau menggunakan word ini print cetak menggunakan library atau function word punctuation tokenize, string yang tadi di sini. Nah, seperti ini, lihat. Akan memisahkan menjadi 3 token, di mana tanda petik akan menjadi token sendiri. Nah, tadi di sini sebentar. Nah, ini ada mens ya, mens on the block di sini. Potong di sini. Ini misalnya nih, z is ya. Ini z is pun juga z petik s, ini juga terpisah sih, z petik s di sini terpisah, gitu ya. Nah, namun kalau kita menggunakan word punctuation tokenize di sini, ini hampir sama, setiap kata dipecah juga. Namun yang tadinya ada z petik s ini, yang di sini itu petik s jadi 1, ini di sini terpisah. Z sendiri, petik 1 sendiri, s sendiri. Nah, ini perbedaan menggunakan word punctuation tokenize. Nah, di sini dulu perbedaannya. Tadi ya di sini ya. Jadi di sini pada ini akan misalnya jadi 3 token, tanda petik 1 akan menjadi token sendiri. Nah, kalau tadi yang word tokenize ini tanda petik akan menjadi 1 token yang include di dalam katanya. Ini kan jadi gabung dengan S ya. Nah, selain itu juga ada sisi tokenisasi pada level kalimat di sini. Tadi kan ini mengekstrak suatu kalimat di beberapa kata di sini. Nah, sekarang di sini kita coba mengekstrak suatu kalimat di sini, gitu ya. Ini tokenisasi pada level kalimat di sini. Misal print send tokenize string di sini. Ini jadi di sini nah, ini akan diekstrak ini per kalimat di sini, Bapak Ibu. 2 plus 2 is or, ini satu kalimat, ini kalimat kedua gitu. Oke, ada koma-komanya di sini. Every diamond on the block gitu, dan sebagainya. Jadi kalau tadi ini memecah per kata, ini nanti akan memecah per kalimat. Sini, Bapak Ibu. Nah, kalau kalimat itu definisi adalah dia akan dipisah oleh titik ya. Baru kita lihat di sini. Satu kalimat ini adalah sampai sini, sampai titik. Ini kalimat pertama, ini kalimat kedua. Nah, jadi tugasnya dari nanti fungsi dari sentence tokenize, ini akan mengekstrak per kalimat ini, kalimat pertama sampai titik ini, everyday sampai ini titik ini kalimat kedua. Nah, itu. Ini diapit oleh petik 2 saja. Yang di dalam petik 2 ini satu kalimat. Kalimat pertama, kalimat kedua. Nah, kemudian adalah dari sisi tokenisasi tweet di sini. Analytica juga menyediakan tokenizer untuk teks dalam bentuk tweet di sini. Dengan tweet tokenizer, teks dalam tweet akan dinormalkan. Sebagai contoh, mention. Nah, ini nanti lebih banyak dipakai dalam data berupa data tweet. Sebagai contoh, mention dan karakter yang terlalu banyak dalam sebuah kata akan dihapus. Seperti ini contohnya, Bapak Ibu. From analytica.tokenize import tweet tokenizer. Lalu tokenizer sama dengan tweet tokenizer dalam kurung ini parameternya. Jadi kita akan memanggil suatu function atau library dengan nama tweet tokenizer. Ini parameternya itu strip handle true dan reduce length itu true. Ini yang diaktifkan 2 parameter ini. Di sini misalnya kalimat @Kirana Susanto I'm so happy. Nah, di sini kita akan di print cetak tokenizer.tokenize tweet ya. Nah, di sini tadi perhatikan mention dan karakter yang terlalu banyak akan
dihapus gitu ya. Dalam sebuah kata akan dihapus di sini. Add Kirana, nanti jadi hilang nih, add Kirana. Karena mention ya, jadi nggak ada di sini. Langsung ayam. So happy yang tadinya P-nya itu banyak sekali, ini kan berulang ya, hanya menjadi sekarang tiga karakter, 3 huruf. Nah, ini sudah dibuat langsung dari Qt Tokenizer. Tinggal pakai aja Bapak Ibu gitu ya. Kalau coding pakai Java apa bisa gitu ya. Bisa sekali, bagi yang senang coding sangat bisa, tinggal dimainkan karakternya nantinya. Gitu ya. Nah, coba di sini Bapak Ibu tinggal pakai aja, artinya sudah ada sebuah function, sudah ada sebuah fungsi, kita pakai untuk mengolah suatu kalimat teks seperti ini. Ini memudahkan nanti kita Bapak Ibu. Kalau kemarin Bapak Ibu belajar pakai Orange tinggal klik ya, sekarang kita dalam pendekatan program. Dan memang pattern dipakai untuk orang-orang yang belum pernah belajar program sama sekali. Itu sangat memudahkan. Apabila sudah pernah belajar program ya, pasti lebih mudah memahami. Nah, berikutnya ini tokenisasi tweet ya. Bagaimana mengolah data Twitter dengan mention dihilangkan yang tadinya banyak kata menjadi hanya 2-3 huruf di sini. Nah, kemudian di sini tentang stopword removal. Nah, stopword adalah suatu kata-kata yang tidak terlalu berarti itu tidak bermakna, gitu ya. Jadi kalau di dalam penerapan text mining biasanya ada suatu kata-kata yang tidak bermakna. Misal yang, di, ke, dari, atau kita bilang sebagai preposisi ya, preposisi. Nah, di sini misal di sini ini support merupakan sebuah kata secara maknanya tidak terlalu berarti. Dalam bahasa Inggris ini ada at, the, ada and, to, in, dan sebagainya. Ini dalam bahasa Inggris ya. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia sudah banyak support yang menggunakan pengembangan dari penelitiannya dari Butala ya. Tala, T-A-L-A, Butala support. Beliau adalah pakar text mining yang sudah membuat kamus support. Jadi sudah dibuat oleh beliau, tinggal kita pakai aja. Nanti Anda bisa cari di internet Tala support. Nah, di sini ini saya lihat bahasa Inggris. From NLTK corpus import support gitu ya. Lalu support readme request ini backslash n menjadi tanda kosong di sini. Misal di sini ini support readme ini nanti ini akan seperti ini ya. Readme-nya atau penjelasan di support. Support corpus adalah suatu korpus yang berisi dari sekumpulan daftar dari support pada beberapa bahasa ya, bahasa dan sebagainya. Nah, sini perhatikan ada suatu kalimat, NLTK is a leading platform for building Python program to work with human language data. Nah, di sini stopword set ya, set stopword word English. Nah, di sini karena di sini menggunakan kata English, maka variable support ini akan berisi sekumpulan stopword ya, stopword yang berbahasa Inggris. Kemudian artinya di sini sudah kita siapkan suatu kamus stopword berbahasa Inggris dengan sintak ini, gitu ya. Siapkan himpunan stopword.word. Jadi kita akan memanggil suatu function stopword dari pattern yang berbahasa Inggris itu di sini. Kemudian token word tokens yang tadi berarti ini akan mengekstrak kata-kata, jadi dari kalimat ini akan diekstrak kata-katanya. Kemudian ini ada result. Nah ini E for E. Sebentar, ada yang berulang ini. E for E in token, if not E in support ya, in result. Perhatikan Bapak Ibu, ini bentuk perulangan dan bentuk if dalam satu kalimat gitu ya. Kalau di dalam pemrogramannya bisa itu ke bawah. Ini cukup satu baris, perhatikan. E for E in token, jadi di dalam token ini, token dalam kalimat di sini. If not E in support, jika tidak ada di dalam support ini, maka print. Artinya yang dicetak ini adalah suatu kata yang bukan stopword, itu maksudnya. Jadi result ini adalah suatu sekumpulan kata yang tidak ditemukan di dalam stopword di sini. Nah, itu. Apa contoh Bapak Ibu NLTK? Is itu ada tadi di sini. Nah, tadi kan di sini ada is, ada di sini tadi. Is itu ada stopword, maka di sini nggak ada. Oke. Trading platform, building, for juga stopword ternyata, maka di sini hilang. Nah gitu, dan seterusnya. Dan di sini NLTK
itu menyediakan list dari support untuk beberapa bahasa. Nah, termasuk bahasa Indonesia. Jadi itu kita sangat dimudahkan dalam belajar pemrograman text mining gitu ya. Karena di dalam LK ini sudah banyak stop word dalam berbagai bahasa gitu ya. Nah, ini total ada 758 kata. Ini sudah banyak periset dalam text mining yang membuat kamus stop word dalam bahasa Indonesia. Sudah sampai 758 ini sudah sampai sekali. Dan bagus tinggal pakai aja. Nanti tinggal di sini tinggal aja di Indonesian di sini. Zona dan baru. Ini support the file ADS ini sudah ada Indonesian kan? Jadi kita bagi dulu. Ini sampai zaman dulu saya kuliah di UGM untuk belajar text mining terkendali di bahasa. Kenapa? Karena library yang berbahasa Indonesia itu masih sangat sedikit tahun 2013-an ya. Sekarang alhamdulillah sudah banyak dan ini jadi membantu kita. Dulu saya sangat sulit sekali. Bahkan sampai ada kakak kelas dari Ibu Eka Karyawati dari Bali, itu nggak mau disertasinya dalam bahasa Indonesia karena ribet itu ya. Bu Eka membuat disertasi dalam bahasa Inggris untuk tulisannya maupun dari risetnya menggunakan data yang berbahasa Inggris. Nah ini yang Indonesian sudah ada di sini. Ini 10 berarti 10 yang di 10 utama, 10 yang ditampilkan. Nah berikutnya tentang part of speech tagging atau post tagging. Part of speech tagging atau post tagging. Nah kemarin sebetulnya kalau waktu kita belajar NER ya, Entity Recognition nanti akan ngarah ke sini sebetulnya, gitu ya. Nah fitur ini digunakan untuk men-assign post, POS, tag ke setiap kata dalam sebuah kalimat. Nah kalimat harus dipisahkan menjadi token terlebih dahulu sebelum post tag di-assign setiap kata. Hanya ada beberapa bahasa yang sudah tercover oleh NLK untuk fitur post tag ini. Bahasa Indonesia sendiri belum termasuk salah satunya. Nah, ini dia. Jadi ternyata bahasa Indonesia belum termasuk dalam fitur post tag ini. Jadi fitur ini perhatikan akan mengassign, nanti akan mendeteksi post ya, part of speech tagging ini ke setiap kata. Jadi akan mendeteksi kategori katanya itu maksudnya. Kalimat harus dipisahkan menjadi sebuah token. Sebelum nanti akan di post tag di essence setiap kata. Jadi nanti akan setiap kalimat akan dibuat menjadi beberapa kata. Nah, setiap kata nanti baru kita deteksi apakah tadi verb, noun, adjective dan sebagainya. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu, ini masih bahasa Inggris di sini. From LTK import post tag. Ini ada kalimat part of speech example, an article, to write dan sebagainya. Nah, di sini langsung dipanggil function post tag. Post tag word tokenize dalam kurung input str print result. Nah ini Bapak Ibu di sini karena ini tadi bahasa juga belum termasuk ya di dalamnya, maka ini baru yang bahasa Inggris yang bisa diolah. Gitu. Nah, sehingga ini jadi peluang bagi Bapak Ibu yang pengen nanti mengembangkan text mining untuk membuat library pattern untuk yang bahasa Indonesia. Itu masih besar peluangnya untuk dikaji dalam tesis maupun skripsi nantinya. Nah di sini misal ini langsung aja sini part of speech example. Nah, ini part ini adalah NNS, apa tuh NNS? Sebentar, ini non apa ya? Ini lupa deh. Non kan kata benda ya. S-nya itu singular ya. Non singular. Nah, ini kalau of ini hanya ins ya. In itu inset ya, suatu kata penghubung di dalamnya. Speech ini juga kata benda ya, speech kata benda, example juga ini. Nah ini titik 2. Nah an ini DT. Nah DT ini kalau bahasa ini sebenarnya adalah apa sebentar ya, verified atau apa sebentar saya cek sebentar di internet sebentar. Oh di sini sebentar. Jadi NNS adalah non plural des, NNP ya, itu NNP non plural des, sebentar. Kayak singular des.
Oh, ini Bapak Ibu nanti bisa cek shortcut di ini, Bapak Ibu. Sudah. Shortcut di sini Bapak Ibu ya. Nanti kalau dibuka silakan. Ini penjelasan tadi dari NNN, ada ini sudah. Nah, ini Bapak Ibu kelihatan from saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Baik, Pak. Nah, di sini Bapak Ibu ini daftar dari Postek ya. Ini dari apa? Dari pythonprogram.net ketika ada sisi ini coordinate conjunction, ada cardinal digit. Ini DT tadi DT ya. Tadi DT adalah determiner gitu ya. An hour gitu ya. Atau penghubung ya. Awalan gitu. Ini ada X itu. Tadi ada NN, jadi ini dia non singular, kata benda yang tunggal. Kata benda tunggal ya itu singular. Kalau NNS adalah non plural. Jadi kata benda yang jamak gitu ya. Misal des kan ini kata tunggal ya. Yang ada S yang berarti jamak. Ini bisa silakan gitu. NNP adalah proper noun gitu, yang singular. Kalau NNPS berarti proper noun yang plural. Jadi misal proper noun misal Harrison ini American. Ini ada predeterminer all the kids gitu. Ini ada possessive, ini berarti pemilikan ya, parents, orang tua kita. Ada PRP personal pronoun dan sebagainya. Jadi Postek nanti akan mendeskripsi seperti nantinya gitu. Ini kalau RB adalah adverb gitu ya. Adverb itu keterangan ya, betul ya, very ya, very suddenly. Ini adverb, comparative better, ini superlatif, ini ternyata punya kodenya masing-masing. RBR berarti yang comparative better, RBS yang superlative best. Ini RP particle, give up. Nah, ini verb berarti kata kerja, gitu ya. Ini verb. Ini kalau verb berarti yang best, kalau FBD ini berarti yang past tense. Take, ngambil, took, yang past tense yang lampau ya. Kalau FBG berarti yang grew, gitu. Ini ada taking, ada bahasa Inggrisnya. FPN ini yang pas. VBP yang kata ketiga. FBZ ini tiga. Ini ada yang word ya, word determiner, ada which, itu ada WP, ini WP pronoun, who, what, gitu ya. Possessive berarti ada lubus, yang seperti ini. Ibu silakan ini tinggal di dioprek gitu, silakan. Nah, baik Ibu, kita akan coba praktikum hari ini. Untuk materinya ada pertanyaan, silakan. Sebelum ke praktikum, dari materi yang tadi di PDF. Langsung praktikum aja, Bapak Ibu. Langsung aja, Pak. Langsung ya, baik. Bentar. Nah, Bapak Ibu, semua di depan laptop kan? Nggak ada yang pakai handphone kan? Halo? Ya, Pak. Ada yang pakai handphone juga, Pak. Ada beberapa yang pakai. Mohon pakai laptop ya, biar gampang untuk praktikumnya gitu. Tapi kalau enggak agak repot gitu. Nah, Bapak Ibu silahkan tahap pertama dibuka dulu Google Colabs-nya. Sudah pernah pakai Google Colabs, Bapak Ibu? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Baik, sebentar dibuka tab baru. Silakan buka Colabs. Maaf. Colabs.research.google.com. Pak, maaf tulisannya kayak gimana, Pak? Oh. Shortcut ya, Bapak Ibu ya. Kalau bisa minta tolong share di ini aja, Pak. Di chatting aja, Pak. Ini shortcut. Oke, terima kasih Pak Indra. Ya. Silakan dibuka linknya tuh, Bapak Ibu. Seperti ini, kelihatan kan yang saya share di Chrome, kelihatan? Oh. Ya, Pak? Kelihatan seperti ini tampilannya? Belum ada screenshot yang dari Pak Indra. Jadi saya share di room Google Meet, tolong diklik aja tuh collapse. Udah. Udah ya? Iya, Sudah dibuka?
Sudah dibuka seperti ini muncul? Yang Bapak share screen belum kelihatan, Pak. Hmm? Nah, saya ketik di chat room ini, kelihatan nggak, Maaf? Di Iya, Pak. chat. Linknya kelihatan, Pak. Oh, belum saya share screen ya? Belum, Pak. Oh, nah. Bentar. Maaf. Nah, ini, kelihatan nggak Bapak Ibu seperti ini? Belum, Belum Pak. kelihatan share screen-nya, Pak. Kenapa? Sudah Belum kelihatan? kelihatan share screen-nya. Baik, Udah kelihatan, Pak. sudah ya? Kelihatan, Pak. Muncul kayak gini kan Bapak Ibu semuanya? Pak. Sudah? Muncul seperti ini? Sudah muncul. Nah, Bapak Ibu silakan klik notebook baru. Ayo. Klik notebook baru. Tadi klik notebook baru. Nah, nanti seperti ini muncul. Kelihatan Bapak Ibu? Seperti ini? Kelihatan, Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu di sini ini bisa dirubah namanya, misal kita jadi rubah, misal belajar LTK. Sekarang tanggal berapa? 19 Juni ya. Nah, Bapak Ibu, karena ini menggunakan cloud-nya dari Google, maka langsung tersimpan secara otomatis di Google Drive Bapak Ibu, itu ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada kode sama teks. Jadi kalau kode ini adalah untuk sekumpulan codingnya. Misal Bapak Ibu, kita buat tadi misal ya, misal input PR, misal belajar LTK. Nah, ini Bapak Ibu, kalau pengen dijalankan, ini adalah sebuah variabel, ini kalimatnya. Kalau klik Bapak Ibu, ini tinggal, kalau merunningnya tinggal klik ini aja Bapak Ibu yang tombol play-nya. Jadi kalau dulu kita punya musik ya, ada tab ya, klik aja klik. Nah, ini Bapak Ibu, ini menjalankan satu baris kalimat di sini. Nah, nih, kenapa nggak muncul? Karena saya belum tambahkan kata print ya. Bapak Ibu coba silakan. Print dalam kurung input STR. Nah, terus silakan Bapak Ibu. Jadi ini variabel, ini isi variabelnya. Ini print berarti cetak. Nah, tadi kan nggak muncul ya, kan belum ada print. Coba kita print variabel ini. Kita tinggal play. Nah, muncul ini outputnya. Nah, ini enaknya nih Bapak Ibu. Ini adalah baris pemrogramannya, ini adalah outputnya. Silakan Bapak Ibu dicoba dulu untuk dasar pemrograman Python dulu. Nanti kita masuk ke PDF tadi yang di Bu Lintasari. Bapak Ibu bisa diikuti? Maaf. Bisa Pak, sudah muncul Pak. Oh iya. Bisa, Pak. Ada error Bapak Ibu? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada Pak. Silakan sambil dilihat PDF-nya biar kita langsung fokus ke ininya, ke materi yang tadi saya jelaskan dari Bu Lintasari. Nah, sekarang perhatikan. Mohon dilihat PDF-nya tadi Bapak Ibu ya, yang pengenalan LTK ya, bagian satu ini. Nah, di sini ada kalimat tadi input STR Cina India. Ini tinggal copy aja Bapak Ibu, kalau mau gampang ketik juga nggak apa-apa sebetulnya. Buat saya copy dulu Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu, ini ada suara masuk ya, karena agak terbuka di sini. Nah, Bapak Ibu, untuk menambahkan baris berikutnya tinggal klik ini Bapak Ibu, klik kode. Kalau gini berarti akan menambahkan ini, menambahkan baris coding. Gitu. Kalau teks ini buat keterangan. Di sini keterangannya atau note ya, catatan. Misal Bapak Ibu mengubah huruf teks. Mengubah apa tadi di padanya mengubah teks ke huruf kecil ya, maaf.
mengubah teks ke huruf kecil. Nah, ini jadi suatu notulen di sini Bapak Ibu. Mau di apa? Di highlight, di bold, mau di italic gitu. Nah, ini silahkan. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal tadi diketikkan, tinggal saya copy paste tadi. Ini tadi saya copy paste dari PDF-nya Bapak Ibu. Kalau mau itu juga nggak apa-apa, silakan. Boleh. Kita coba enter lagi. Ketikkan di bawahnya input str sama dengan input underscore str lower. Print nah ini Bapak Ibu. Kalau dalam pattern untuk ini dengan crash biasanya untuk remark-nya. Jadi remark ini buat keterangan. Bisa langsung di dalam codingnya. Misal ini fungsi Nah, Bapak Ibu kalau dijalankan, nah ini outputnya perhatikan Bapak Ibu outputnya. Yang tadinya kata Cina, kata India, United ini awal kata kapital, sekarang itu semua Bapak Ibu ini di sini. Sekarang Bapak Ibu yang nomor 2, coba dulu saya tunggu sebentar. Kita bareng-bareng praktikum. Bisa Bapak Ibu? Nanti kita coba melihat sekilas. Ada kendala Bapak Ibu? Jalan? Maaf. Masih dicoba, Pak. Iya, baik. Jadi ini membuat jadi huruf kecil semua dengan function lower. Kalau di Java lowercase, di PHP juga lowercase itu saja sama. Punya saya berhasil, Pak. Berhasil ya, alhamdulillah. Baik. Jadi tadi kan Bapak Ibu saya jelaskan ya, ini variable. Ini adalah isi kalimatnya, jadi variable string gitu ya, yang ada huruf kapital. Sekarang kita akan jadikan huruf kecil semua, maka tinggal input str variabelnya titik lower. Nah dalam pemrograman Bapak Ibu nggak usah dihafalkan ya, jadi ikutin panduan dulu saja. Nanti kalau Bapak Ibu semakin banyak latihan, semakin banyak jam terbang, nanti akan hafal dengan sendirinya. Gitu. Saya pun coding nggak pernah hafal, gitu ya, karena semakin terus berkembang sintaknya, gitu ya. Sehingga saya ikutin panduan aja. Namun kita harus tahu kerangkanya dalam menjalankan, itu yang utama dalam pemikiran. Yang lain Bapak Ibu, Pak Lukas bisa? Bu Nadi? Pak, berarti kalau misalnya untuk tesis pakai yang Python itu diperbolehkan, Pak? Ya gimana Bu, maaf? Kalau untuk tesis itu menggunakan Python diperbolehkan, Pak? Setahu saya diperbolehkan, asal nanti dalam menggunakan library-nya itu source-nya kelihatan. Dan sekarang memang di Python sudah banyak library di GitHub ya, yang sudah open codingnya, tinggal pakai aja. Boleh kok. Kemarin juga UWES pakai Python ya. Betul UWES ya? Di sini ada UWES ya? UWES? Pakai Python kemarin, Pak. Iya betul. Nah, itu UWES juga kemarin saya bimbing tesnya pakai Python. Alhamdulillah. Boleh. Baik, Pak. Terima kasih. Sudah jalan Bapak Ibu, lanjut. Tahap berikutnya. Sudah, Pak. Bisa, Pak. Baik. Oke. Nah, kalau udah jalan berarti silakan klik tombol plus lagi kodenya Bapak Ibu. Nah, ini kita ketikkan di PDF-nya lagi yang berikutnya. Ini. Membuang tanda baca atau punctuation dan spasi. Nah, tinggal dikitin aja Bapak Ibu silakan. Oh, ini udah selesai ya. Jadi kita ketikkan STR sama dengan kita copy Ibu biar agak cepat ya. Copy juga apa? Ini saya copy dari PDF yang tadi. Ini N adalah gitu ya, ada simbol N gitu ya. Nanti bisa jelaskan. Ini.
Baru kenapa nangis aja? Ini terus lihat. SKR. Ini perhatikan Bapak Ibu. Jadi dalam suatu pemrograman kita pengen tahu nih dalam Maxtrans ini ini deh, tadi. Maxtrans banyak. Ini kalau pengen tahu penjelasannya tinggal diklik. Ini Bapak Ibu, ada X, ada Y, ada Z, dia punya tiga parameter ya Bapak Ibu. Saya tadi ikutin. Spring.function. Function. Jadi kalau ditemukan function akan diganti dengan kosong di sini. Nah ini Bapak silakan coba jalankan. Oh ini ada error nih. SRS atribut Maxtrans. Oh tadi nih yang tadi kebanyakan ya. Maaf. Nah ini Maxtrans ya. Ini ada kesalahan ketik saya maaf tadi. Jalan lagi. Nah tadi Bapak Ibu kalau tadi ada error, coba saya undur dulu ya Bapak Ibu. Jalankan. Nanti biasanya akan muncul di bawahnya adalah pesan errornya. Ada error, nggak usah takut Bapak Ibu. Kita lihat coba errornya apa di sini. Jadi biarkan di sini ada panahnya. Ini ada error di sini Bapak Ibu. Ya, di sini ada keterangannya. Has no attribute Maxtrans runs. Tadi kan harusnya kan Maxtrans ya Bapak Ibu ya. Di sini tidak dikenal sintak Maxtrans runs. Nah, maka berubah di sini. Nah, tadi memang ada saya PDP menampilkan penjelasannya sebelum Bapak Ibu sebentar ya. Ini ya, X, Y, Z, cuma X-nya itu apa sebentar ini ada keterangannya. Oke, baik. Jalankan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sudah berhasil. Ini N, simbol N sudah hilang, Bapak Ibu. Kemudian kurung siku juga sudah hilang. Tanda tanya juga sudah hilang, gitu ya. Kurung bulat juga sudah hilang. Titik, tanda tanya, dan tanda seru. Sebentar coba saya cari di Google sebentar Bapak Ibu ya, Maxtrans ya di Python.
Bapak Ibu ya, kita coba lihat dulu function dari matrix, penjelasannya dari konsepnya. Yaitu tutorial point Bapak Ibu nih, maxtrans di sini. Suatu metode ya, return yang nanti akan return suatu translation table yang that map is character in the instruction itu sebentar. Ini ada in-tab dan out-tab, dua parameter. Sebentar. Kalau ini berarti kan Bapak Ibu, yang tadinya ada A, I, O, E, O, maka kan menjadi 1, 2, 3, 4, 5. A jadi 1, E jadi 2 gitu ya. I jadi 3, maka Z jadi 3 di sini. Gitu. Maxtrans. Jadi setiap karakter ini akan menjadi angka di sini. Nah, tadi kan kita menggunakan 3 karakter tadi ya, sebentar. 3 parameter tadi ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini ya. Maxtrans ada 3 parameter. Di mana Y dan Z adalah optional argumen. Ini dia. Bentar, saya bisa sebentar Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu, Maxtrans banyak peranannya. Ini buat mereplace suatu karakter Bapak Ibu di sini ya. Misal ada first string adalah ABC, ini string DF. Ada string ABC di sini. Kemudian first string menjadi second string. Maka outputnya ini menjadi sebentar. Nah, ini. Jadi translation table with removable string. Ini tadi yang kita pakai. Misalnya ada first string adalah ABC, second string ada DF, dan third string ketiga adalah ABD. Ada string ABC di sini Maxtrans first string, second string, dan third string. Outputnya 9. Ini kok berubah karakter sih. Oke, Bapak Ibu, ini coba kita film nanti Bapak Ibu ya, kalau terus berjalan. Biar saya kembali ke materinya tadi, biar dia ini. Baik, lanjut Bapak Ibu ya, kita klik lagi kodenya di sini. Lanjut Pak. Ya, baik, bentar kita masuk ke 10 selesai ya. Nah, di kalimat berikutnya di PDF-nya silakan Bapak Ibu diikutin. Nah, ini nih, yang kita menghapus white space. Gitu. Nah, ini ada spasi ya sih Bapak Ibu, ada coba saya ketikkan spasi di sini. Spasi. Ini spasi.
Ini Bapak Ibu silakan ya. Yang tadinya sini ada spasi Bapak Ibu, ini kan jadi hilang spasinya. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu. Kemudian saya tambahkan spasi lagi Bapak Ibu. Ini. Saya jadikan lagi. Ini jadi hilang kan Bapak Ibu sini sudah hilang, spasi langsung hilang. Jadi ini buat menghapus spasi di awal di sini tuh ya. Yang tadinya di awal ada spasi jadi hilang spasinya. Dengan strip ini tadi. Oke, jelaskan Bapak Ibu silakan di codingnya. Terus ini sekarang langsung dalam tokenisasi, ini coba kita ini ya. Kita copy aja, silakan Bapak Ibu. Maaf. Mohon dilihat di PDF-nya Bapak Ibu di halaman 2 ya. Yang from NLTK. Ini Bapak Ibu. Jalankan. Oke, berarti ini sudah jalan. Kalau ini nggak error, Bapak Ibu, berarti sudah ada library tokenize dalam Google Colab kita. Nah, kalau Bapak Ibu misal manual itu kadang kita harus download dulu Bapak Ibu secara manual, itu juga butuh waktu ya. Ini kalau udah, itu PDF-nya Bapak Ibu tinggal copy aja, samakan gitu ya. Ini Bapak Ibu copy dari yang ada di PDF. Bapak Ibu masih ngikutin kan? Halo? Masih ngikutin? Masih Pak, masih. Ya, baik. Tinggal di running. Jadi ini ada kalimat ya. Itu plus tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, kita akan coba ekstrak per kata di sini. Yang tadi ini kalau ada petik satu akan digabung dalam satu kata di kata tersebut. Kita coba jalankan. Nah, ini ada error. Sebentar. Use sebentar. Saya coba buat sebentar. Saya buat kata-kata dulu ya. Jalankan sebentar. Bentar, terus digabung jangan ya. Ini. Oh, sebentar. Bapak Ibu, ini ternyata masih belum jalan ya codingnya, sebentar. Punten, Ya, Pak Indra. Ya, silakan. Itu sepertinya harus install dulu Pak, download pungnya itu Pak, yang saya ada chat di ruang chatnya sih Pak. Oh gitu. Kayaknya Baik. harus. Saya juga udah dulu coba ya? barusan bisa sih Pak setelah di. Iya itu.
Oke, baik. Berarti ini dulu bagus ya, dijalankan dulu ya. Betul Iya. ya, baru codingan tadi ya. Dari import sampai ke download function pungnya itu, Pak. Oh gitu, baik. Terima kasih Pak Agung. Kita coba bareng-bareng ya, semuanya Bapak Ibu. Sama-sama. Kita copy aja. Bapak Ibu silakan dibuat kode baru aja. Ini kita jalankan. Nah ini lagi mendownload library NLTK yang Pung. Mungkin Pak Gun bisa jelaskan Pung ini apa Pak Gun? PUNK ini. Belum Pak, belum belajar, cuma baru tahu functionnya aja dari itu ya. Dari arrow tadi ya Pak? Bawahnya tadi Pak ya. Oh iya ya, baik. Baik, ini sudah terdownload, alhamdulillah sudah terinstall di sini ya. Jadi kita tinggal jalankan codingan tadi lagi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Terus copy lagi di bawahnya. Nah ini alhamdulillah mau nih. Terima kasih Pak Gun ya atas masukannya. Sama-sama Pak. Nah saya coba lebih copy dengan yang di PDF dengan semua kalimatnya tadi terpotong ya. Nah ini Bapak Ibu, itu dia menggunakan nomor token S ya. Ini akan setiap sekumpulan kalimat ini akan diekstrak kata-katanya. Itu kemudian yang menggunakan sebuah function word token S tadi. Nah catatan ini dijalankan dulu formnya dan sebelum dijalankan tadi dipastikan import NLTK dan di-download dulu library Pung ini, gitu ya. Tadi ada masalah dibangun atas masuknya. Tadi ada di error, berarti saya nggak ngeh tadi di sini. Ini ada di error di sini. Baik, Bapak Ibu jelas ya di sini ya. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah di sini tadi yang ada petik satu nih, petik satu S ini masuk dalam digabung dengan S ya. Coba kita lihat tadi PDF tadi. Nah sekarang kita akan menggunakan yang word punctuation yang di baris ini. Lihat perbedaannya. Tinggal di ini aja, kita klik lagi plusnya. Dijalankan. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang tadinya petik satu S ini jadi satu token, sekarang bisa petik satu token sendiri, S juga sendiri. Nah ini Bapak Ibu seperti ini. Ini perbedaannya dengan tadi. Terus kalau di sini sampai satu kata terakhir jadi terus klik PDF-nya tadi. Nah ini coba kita akan membuat tokenisasi kalimat Bapak Ibu di halaman nomor 3. Jadi kita copy aja codingnya, print sentence tokenize. Ini kita jalankan. Yang tadi yang di sini tadi banyak kalian Bapak Ibu, kita akan coba ekstrak per kalimat. Ingat kalimat adalah definisinya itu dipisahkan oleh titik ya Bapak Ibu ya. Ini kalimat pertama, kalimat kedua, ini ada titik pemisah. Kita coba jalankan coding ini. Nah ini satu kalimat pertama yang dapat petik 2. Kalimat kedua ini. Jalan ya Bapak Ibu ya semuanya ya. Sudah kenal Bapak Ibu? Jalan Bu. Jalan Pak. Baik. Baik, alhamdulillah. Kita lanjut. Nah sekarang kita coba akan bermain yang nomor 5 nih, tokenisasi tweet Bapak Ibu. Nah ini coba kita akan di ini. Kita terang di sini.
Nah, di sini misal tadi Bapak Ibu sudah ada codingnya, silahkan di copy aja, itu juga apa-apa. Ini coba so copy aja Bapak Ibu biar cepat. Harusnya ketik ya kalau dulu belajar pemrograman di harus ketik, yang boleh multitafsir. Ini coba Bapak Ibu. Ya, from NLTK.tokenize import tweet tokenizer. Dijelaskan ini ada dua parameter fungsinya. Ini function tweet tokenizer. Ini parameter pertama. Jadi diaktifkan strip handle-nya dan register itu ya. Di sini tokenize tweet. Tokenize tweet strip handle true dan register. Tadi ini kan panjang ya. Nah, ini akan berkurang dengan fungsi register ini gitu ya. Nah, strip handle ini untuk yang tadi mention ya. Kita jalankan. Nah, ini alhamdulillah berhasil ya Bapak Ibu ya. Jadi yang tadi ada kata mention sudah hilang. Lalu yang tadinya happy jadi ini. Coba kita ganti dengan hello coba. Kita coba iseng Bapak Ibu ya. Hello. Coba kita jalankan. Masih ya. Nah, ini yang tadinya 4 jadi 3 sih Bapak Ibu. Gitu. Tambahkan lagi. Nah, ini jadi 3 gitu. Nah, ini Bapak Ibu sudah berkurang ya hello-nya gitu. Baik, ini cara untuk memproses data Twitter nantinya Bapak Ibu. Baik, lanjut Bapak Ibu. Nah, kemudian di PDF-nya Bapak Ibu tadi, nah ini ada stop code removal. Nah, ini kita tinggal ini aja, ketikkan from NLTK.corpus. Corpus. Support. Terus support request slash itu enter ya. Ya baris. Spasi. Jalankan Bapak Ibu. Jadi ini kita akan memanggil stop port. Nah, ini ada error nih. Import invalid import. Bentar. Oh, nggak pakai S ya? Nah, ini dia nih Bapak Ibu, ini juga sangat sensitif ya. Import nggak pakai S. Nah, nih, ternyata juga belum ada, kita sudah dulu tadi yang tadi diarahkan Pak Gun di awal ya. Coba kita lihat dulu for NLTK. Nah, ini coba kita lihat dulu sebentar reportnya. Saya akan coba buat satu coding lagi di sini biar terpisah. Oke, coba Bapak seperti ini, import dulu, import NLTK, NLTK download support, dijalankan. Nah, ini lagi download, alhamdulillah. Ini sudah jelas, sudah terus, cepat sekali ya. Kita pakai collapse-nya Google. Nah, baru kita running yang tadi Bapak Ibu. Yang tadi dia. Ini saya kopikan lagi aja. Ini yang tadi Bapak Ibu ya, coba saya tinggal lagi. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini readme-nya penjelasannya gitu ya.
Di for purpose suatu sekumpulan kata ini tadi ya. Jelasnya Ibu, silakan. Ini ada beberapa, silakan tinggal dibaca aja Ibu, silakan ya, kita agak cepat dikit. 10. Terus apalagi Bapak Ibu di sini di PDF-nya. Nah, nih, ada satu kalimat yang kita akan coba deteksi kata-katanya untuk mencetak kata-kata yang bukan software tadi Bapak Ibu ya. Mau cek di baris di halaman ketiga. Untuk string di sini. Bapak Ibu dari di sini ya, kalimatnya tolong di copy dari PDF tadi Bapak Ibu. Ini. Terus enter lagi, jadi terus selesai codingnya. Token.word tokenness impulse str. Kemudian ada result. Ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini adalah kalimatnya. NLTK is leading platform for building Python program to work with human language data. Lalu stop portnya, stop port ini variable. Set, ini sudah set, kita siapkan satu sekumpulan himpunan di sini. Ya. Stop port.word English, artinya kita sudah menyiapkan kamus stop port dalam bentuk bahasa Inggris, gitu ya. Kemudian word.tokenness tadi ini akan mengekstrak kata-kata dari kalimat tadi di sini, dari kalimat yang ada di sini. Nah, di sini perhatikan result E for E in token, jadi akan di looping di dalam variable token ini, dalam variable kata-kata di sini akan di looping sebanyak kata-kata di sini. If not E, jika nanti kata-kata yang ada di sini not E in stop word, jadi jika tidak dirubahkan dalam stop word maka print cetak. Jadi akan cetak suatu kata-kata yang tidak ditemukan dalam stop word berbahasa Inggris ini. Kita jalankan Bapak Ibu. Nah, ini berarti kata-kata yang di sini perhatikan ini adalah kata-kata yang bukan stop word. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau kita mau buat sebaliknya Bapak Ibu coba di sini. If E for E in token, if E kita coba push note-nya coba ya. Ini saya iseng aja di sini Bapak Ibu. Semua sih jalan ya. Coba. Nah, ini adalah kata-kata stop word-nya Bapak Ibu yang di kalimat di sini yang merupakan kata stop word, ada is, ada ada for ya. Tadi saya rubah saya rubah note tadi. Ibu jalan sampai sini? Halo, maaf, mohon responnya. Jelas, Pak. Jalan ya? Masih error, Pak. Error di yang sini, Pak Lukas, maaf. Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Masih cari tahu dulu ya, Pak ya. Iya. Sudah tadi di-download Pak Lukas, importnya. Import NLTK support sudah di-download ini. Udah. Ini download dulu. Lagi coba ulang lagi, Pak, yang download ininya. Ya. Tadi dipastikan tadi ini di-download dulu baru nanti kita jalankan ini. Baik, sambil jalan Bapak Ibu kita coba kejar materinya. Terus tadi Bapak Ibu sudah dijelaskan ya, maaf. Kalau tadi ini dihapus note-nya tadi, if E tadi ada kata note di sini. Nah, kalau jalankan, kita akan tercetak kata-kata yang bukan support dari kalimat di sini. Sebaliknya kalau saya hapus note-nya, berarti akan tercetak kata-kata stop word yang ada di dalam kalimat di sini dan ada juga di dalam kamus stop word bahasa Inggris. Nah, ini kemudahannya. Jadi codingnya yang biasanya kita buat ke bawah itu ini menyamping. Ini lebih efisien menurut saya, sangat efisien sekali. Baik, lanjut Bapak Ibu ya. Lanjut, Pak. Nah, terus di berikutnya masih support di sini. Nah, ini ada support file IDS. Kita coba jalankan. Nah, ini support yang ada di ini. Nah, coba Bapak Ibu kita coba iseng Bapak Ibu ya. Kita coba kembangkan codingnya. Yang codingan tadi Bapak Ibu kita rubah jadi Indonesian. Kalau Indonesian itu ada N-nya itu. Indonesia. Nah, ini dulu Bapak Ibu silakan dalam bentuk bahasa Indonesia aja. Misal kalimatnya adalah Pak Budi, misal ya Pak Budi.
yang masak. Sayur dan soto ayam. Ini ya, Bapak Ibu coba jalankan Bapak Ibu tadi if not tambahkan not ya. Jadi akan tercetak satu kata-kata yang bukan support tapi yang berbahasa Indonesia. Kita jalankan Bapak Ibu. Nah nih Bapak Ibu perhatikan. Pak Budi sedang hilang. Kenapa? Karena sedang adalah support Bapak Ibu. Sedang memasak lontong sayur dan juga hilang Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu ya? Coba silakan diikutin Bapak Ibu yang di sini semuanya. Kelihatan kan Bapak Ibu? Maaf. Kelihatan, Pak. Jadi sini sedang itu hilang sama dan. Ini kata-kata yang bukan support Bapak Ibu. Kalau tadi saya hapus not-nya, akan tercetak suatu daftar kata support yang dari kalimat di sini. Nah ini seperti ini. Jadi kalau dalam pemahaman saya adalah support adalah kata-kata yang tidak bermakna, merupakan preposisi atau kata penghubung yang di, ke, dari, dan, pada gitu ya. Jelas Bapak Ibu support ya? Jelas ya? Maaf. Tadi? Jelas, Pak. Ya. Nanti kalau mau semu bahasa Jerman Pak, ya nanti dirubah di sini nih. Pak Indra, halo Pak. Ya. Pak, Pak Lukas, silakan. Jalankan itu yang kalau di PDF itu poin ke berapa ya? Yang poin ke-6 kan ya Pak ya? Yang ini yang support, maaf. Yang di PDF itu di halaman ketiga Pak Lukas. Iya. Halaman ketiga dan keempat. Halaman ketiga ya? Iya, ketiga dan keempat. Atau gimana, Dek? Ada Pak Lukas? Baik, saya masih error nih Pak. Coba mungkin di share screen Pak Lukas. Hah? Apa share screen dulu? Coba kita lihat. Coba Pak Lukas share screen aja nggak apa-apa. Sebentar, saya stop dulu punya saya. Jangan Pak Lukas di share screen. Kelihatan nggak Pak? Ya, baru kelihatan. Silakan. Taruhnya di mana Pak? Ini Pak. Sebentar. Coba ke bawah Pak, bawah. Ini Itu belum di-download. Sudah di-download. Ini. Itu coba ketikkan dulu import NLTK. Yang stopportnya Pak Lukas, maaf. Ya Pak. Diketik lagi, tapi sekarang NLTK titik download dalam kurung stopport. Dia coba tadi Bapak di bawah errornya tuh, maaf. Di sini. Bikin baru aja Pak Lukas, bikin kode baru, klik kodenya. Nah, ketikkan import NLTK, enter. Yang tadi mana baris barunya tadi, kode barunya? Sini Pak. Nah, itu silakan. Import NLTK, Import apa Pak? spasi NLTK, spasi. Import spasi NLTK, enter. LDK. NLTK, maaf. NLTK. Enter. NLTK titik download dalam kurung. Huruf besar semua ya? Nah, kecil semua, kecil aja. Titik Dalam download. huruf. Titik download, maaf. NLTK titik download. Download dia dalam kurung stopword tuh. Diapit petik 1 Pak Lukas. Itu juga ada satu Pak Lukas. Ketik stopword, diapit petik 1, stopword. Ini. Iya. Ketikkan stopword. Itu semua. Ada S. Iya, pakai S, maaf pakai S jamak. Stopword. Nah, coba jalankan.
NLTK-nya kecil, maaf. Yang ini ya. Iya, kecil. Nah, itu tuh. Yap. Ya. Yep. L. NLTK. Coba Pak Lukas, coba ke atas, Pak Lukas. Itu ada Itu import, di Pak. atasnya. Itu import, bukan import. Oh, pakai Import. import. Typo. Oh ya, terima kasih. Bu Leni tadi yang ingatkan. Nah, ini. Sip. Coba, nggak Pak, itu udah jalan, coba dijalankan tadi, Pak Lukas, yang error tadi jalankan. Yang tadi error, coba jalankan. Nah, itu Berhasil, udah, Pak. oh, itu udah jalan. Masih apa ya? Oke, baik. Sama-sama. Stop aja, Pak ya. Ya, oke, baik. Terima kasih, Pak. Baik. Kita coba sedikit, Pak. Sudah kelihatan Bapak Ibu punya saya? Belum, Pak. Jadi, Belum, Pak. oh, belum. Sudah? Belum. Hah, belum. Lagi Udah, proses, Pak. lagi Baru proses. muncul. Udah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Muncul, Pak. Ya, baik. Sudah, Nah, Pak. tadi adalah penggunaan software. Baik. Jadi kalau kemarin kita belajar di pattern, Bapak Ibu tinggal klik aja. Ini adalah secara codingnya. Jadi silakan Bapak Ibu semua belajar di sini sebagai dasar dalam tahapan preprocessing untuk melakukan support ya. Kita kembali ke PDF-nya Bapak Ibu. Dan tadi sudah kita langsung pakai bahasa Indonesia untuk penerapannya, sudah bisa alhamdulillah. Sekarang di halaman ini. Nah, ini kalau di halaman ke berapa nih? Halaman keempat ya, ini ada kalimat support Indonesian 10 ya. Coba kita ketikkan Bapak Ibu sebentar. Ini buat mencetak daftar kata support dalam bahasa Indonesia. Mana sih? Oh, ini di sini. Ini Bapak Ibu di sini. Bisa saya cetak di sini sebanyak 30 ya. Maka dicetak 30 daftar kata support berbahasa Indonesia. Nah ini Bu, Bapak Ibu silakan lihat adalah ini sekumpulan daftar kata support dalam bahasa Indonesia dan masih banyak lagi ya. Tadi Bapak Ibu di PDF dijelaskan kalau Bapak Ibu ketikkan LAN gitu ya. LAN support word Indonesian itu ada 758. Banyak sekali ya. Di sini. Nah, ini ada 758. Nah, ini. Jadi nanti sebetulnya ada sekumpulan kata sebanyak 758 yang sudah disiapkan di dalam kata ini untuk support bahasa Indonesia. Jelas Bapak Ibu ya, ini jalan kan codingnya Bapak Ibu? Yang support Indonesian 30, jalan? Jalan, Pak. Jalan ya, baik. Jadi ini akan menampilkan daftar kata support sebanyak 30. Kalau lihat lainnya ada 758. Jalan. Maaf, ada suara masuk ya, maaf. Ruang saya terbuka nih. Baik, berikutnya ini post tagging terakhir nomor 5 nih. Ini mungkin kita nanti kan perlu support dulu Bapak Ibu. Coba kita jalan dulu ya sebentar. Sebuah sih enggak error kalau kita support dulu. Bapak Ibu, saya ini from NLTK import post tag, kemudian ada di PDF tadi, kemudian result post tag. Kita jalankan. Jadi ini Bapak Ibu kita coba akan mengimport post tag gitu ya. Ini ada kalimat
Paroski example. Kurang klik 2 saya deh. Sebentar. Oh betul. Oh. Kurang 2 maaf. Ini akan di apa? Jadi perhatikan Bapak Ibu, di sini cara baca adalah akan diekstrak kata-katanya dari kalimat di sini, kemudian akan dideteksi post-text-nya. Ini resultnya nanti kita lihat di sini. Jalankan. Kalau error kita sudah dulu Bapak Ibu. Nah ini error kan? Sebentar. Oh ini nih, ini kita harus dulu Bapak Ibu sebentar. Ini tadi di errornya sudah ada keterangan, tinggal kita copy aja Bapak Ibu, ini copy aja. Yang tadi di sini Bapak Ibu copy. Kita copy di dalam coding yang baru. Oke, maaf. Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan ketikkan dulu import LTK. LTK titik download average perceptron tagger. Ini untuk mengaktifkan post taggernya. Nah, ini alhamdulillah sudah berhasil di download. Cepat sekali ya, kalau di software yang biasa itu agak lama biasanya. Cepat sekali. Lalu kita coba jalankan yang tadi Bapak Ibu. Yang tadi error, kita coba run lagi. Kita akan deteksi post-text-nya. Nah ini, alhamdulillah jalan. Tadi Bapak Ibu ya. Jadi tadi parts adalah NNS, tadi NNS tadi apa? Tadi cek tadi Bapak Ibu di link yang tadi ya. Non singular tadi ya, kata benda tunggal gitu ya. Off tadi in, ini insert kata penghubung. Speed juga NN, ini kata benda. Sebentar, kita cek tadi di sini. Tadi apa tadi ya? Lupa saya. Yang tadi saya lihat di bawah tadi masukin tadi Bapak Ibu ya, maaf ya. Nah, ini jadi Berapa ya? Jenis katanya gitu ya, kata benda. Example juga NN, kata benda tunggal ya, singular tadi. Nah tadi ini dia tadi adalah sebagai awalan tadi ya, determinan tadi ya. Mungkin yang guru bahasa Inggris mungkin lebih paham ya. Saya juga belum begitu paham di sini. Nah, ini where itu menulis maka hop ya, kata kerja tadi. Hop. Nah ini adalah Bapak Ibu tinggal pakai aja tadi ya, ini tadi VBG tadi G tadi adalah ground kalau salah, karena ada ing ya. Makanya tadi ada verb yang dengan ground ya, terusnya ground tadi, yang ada ing-nya. Nah ini Bapak Ibu sudah ada, tinggal pakai aja nih Bapak Ibu. Nah, ini post tagging, part of speech tagging. Itu mendeteksi dari kategori katanya. Nah ini memang bahasa Inggris ya. Tadi memang di penjelasannya ini baru untuk yang bahasa Inggris ya. Yang bahasa Indonesia belum di sini. Hanya ada beberapa bahasa yang sudah tercover oleh NLTK untuk fitur post tag ini. Bahasa Indonesia sendiri belum termasuk salah satunya. Nah, jadi ini jadi kelamaan di sini, memang kita belum yang bahasa Indonesia ya. Mungkin sudah ada, cuma kita harus mencari di dalam GitHub biasanya. Nanti tinggal kita oprek, kita panggil di pattern-nya. Setahu saya sudah ada sih beberapa. Kalau yang terkenal dari punyanya HMM dari Bu Ayu Purwanti dari TB, itu ya, Wicaksono dan Bu Ayu, itu sudah ada juga. Baik, ternyata sudah selesai Bapak Ibu materinya. Sampai sini ada pertanyaan, silakan kita diskusi sebentar. Sudah selesai hampir 2 jam ya, Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak yang Pak, saya ada pertanyaan Pak, yang itu Pak, yang di bagian input string strip itu Pak. Oh yang ini? Bukan Pak, yang di atas lagi Pak. Yang mana maaf? Yang ada input string strip. Input string strip. Ya. Kalau di PDF, halaman berapa maaf PDF-nya? Kalau di PDF, yang di nomor 2 Pak. Oh halaman 2 PDF-nya, maaf. Iya. Halaman 2, ya silakan. Yang main string ya? Yang white space Pak. Oh white space, oh ya, menghapus white space ya, spasi ya? Tadi kan itu berarti yang dihapus spasi, yang kalau yang dicontoh itu yang di bagian depan ya Pak? Yang di depan, betul ya, betul Bu. Tadi saya coba yang di belakang itu, saya nambah spasi lagi, itu nggak kehapus Pak.
Nggak kehapus, bentar. Kalau misalnya saya tambah spasi terus tambah kata lagi, Pak. Nggak kehapus juga. Bentar. Tadi yang white space. Oh ini ya, yang ini Bu ya, betul ya? Yang ini? Iya, Pak. Betul ya? Iya. Misal contoh string kalau depan sudah terhapus Ibu ya, ini kan sudah dihapus spasi depan ya. Kalau yang belakang, bentar. Itu juga antara contoh sama string kan ada spasi, Pak. Itu kenapa nggak kehapus, Pak? Oh iya, jadi memang fungsi strip ini akan menghapus spasi yang di awal aja, awal dan akhir sih harusnya gitu. Kalau di dalam gitu, memang gitu. Ini kalau pengen melihat di sini penjelasannya. Ini return a copy of the string with leading and trailing with space removed. If char is given and not known, remove character is char instead. Strip ya, strip. Coba saya hapus, coba backslash-nya sebentar. Ini ngaruh nggak? Jalankan ya. Tetap dihapus ya, Bapak Ibu ya. Sebentar. Kalau tambahin kalimatnya di belakang tetap nggak hapus ya, betul ya, Bu ya? Ini Bapak Ibu, jadi di sini sebenarnya akan dihapus spasi di awal dan kan ini ada backslash T, betul nggak Bapak Ibu? Nah backslash ini akan dihilangkan. Nah, ini yang simbol backslash T ini juga akan dihilangkan oleh strip ini. Gitu. Jadi kalau dalam pemrograman di JavaScript itu bisa buat menghilangkan karakter-karakter yang tidak karakter-karakter yang agak apa ya, tidak sesuai dengan karakter yang biasanya gitu Bapak Ibu. Gitu. Bisa ada tanda strip, ada tanda apa tuh yang yang seperti mention gitu ya. Gitu. Yang seperti ini sih Bu, siapa tadi Bu? Bu Leni tadi ya, maaf. Halo Bu. Halo. Jadi intinya menghapus ini ya, backslash ini akan dihapus di sini sama spasinya. Itu yang di awal sih Bu, di awal dan di akhir. Coba kalau di tengah coba saya tambahkan backslash T ya. Coba. Harusnya sih terhapus harusnya. Nah, ini kan jadi terhapus kan? Cuman jadi ini ada ini ya, ada spasi di sini. Itu ya Bu ya. Halo Pak. Ya, Pak. Yep. Pak, kalau dikasih spasi yang tengah itu kenapa hasilnya itu malah makin jarak ya, Pak? Nah, karena slash T itu kan tab ya, satu tab ini. Berarti ini satu tab di sini jaraknya Pak Lukas, satu tab. Gitu. Oh, gitu ya. Ya, jadi kalau sebenarnya backslash T ini dalam pemrograman ini untuk satu tabulasi sebetulnya fungsinya. Nah, karena tadi kita strip itu akan menghapus dari fungsi tabulasi itu harusnya dihapus ya, tadi di depan dihapus. Nah ini ternyata malah bekerja sih, slash-nya tadi jadi panjang. Kemudian saya hapus, saya ini coba saya jalankan. Ini nanti berkurang di sini spasinya di sini. Nah ini kan berkurang kan? Fungsinya slash T itu apa Pak? Buat spasi juga? Satu tab Pak, di keyboard kan ada keyboard tab, tahu nggak Pak Lukas? Maaf. Iya. Tabulasi, tab. Oh, ya, jadi backslash itu buat satu tab sebetulnya. Oke Pak. Gitu. Baik Pak. Itu Bapak Ibu ya, jelas ya? Jelas Pak. Dan Ya, ini ya
sebetulnya untuk tutorial Python, sebentar, tadi saya coba buka. Ini buat belajar, silakan nanti Bapak Ibu diperdalam ya. Nah, ini. Saya pun juga masih mengoprek Bapak Ibu ya. Itu. Ini nanti coba saya ketik gimana. Saya ketik di room ini ya. Jadi untuk tolong mungkin Pak Lukas atau Bu ini copy di grup WA ya. Sebentar. Saya ketik di chatnya sebentar. Jadi silakan mulailah belajar Python Bapak Ibu karena ini sudah ada. Wah, ini Pak Gun sudah ada info juga. Halo Pak Gun. Halo, iya Pak. Silakan Pak Gun bisa jelaskan untuk yang nlp.id ini. Coba silakan. Oh iya Pak, ini kayaknya mirip-mirip dengan NLTK ya. Atau mungkin bahkan ini turunannya ya, tapi udah ada untuk Postgre yang berbahasa Indonesia aja sih Pak. Oh gitu. Iya. Coba kita buka bentar Pak Gun ya. Bentar. Baik Pak Gun, terima kasih ini Pak Gun. Ini NLP PIP install NLP ID ini buat install dari library NLP ini is a collection of module which provides various function for NLP for bahasa Indonesia. Wah ini bagus sekali, ini sudah sekumpulan NLP bahasa Indonesia. Ini ada lematizer. Ini untuk kata dasar ya, untuk stemming ya Pak Gun ya di sini ya. Iya betul Pak. Tokenisasi. Oh iya baik. Wah ini bagus sekali nih. Nanti kita uploadkan nanti bareng-bareng. Terima kasih Pak Gun atas infonya. Ini sangat berarti coba saya akan oprek dulu. Sama-sama. Ini sudah ini posteknya bahasa Indonesia ya. Bentar. Nah untuk ini Bapak Ibu silahkan. Ini gampang sebetulnya, tinggal di copy aja nih. pp install NLP strip ID. Tinggal di copy ke dalam patternnya. Dalam collapse-nya maaf tadi Bapak Ibu. Dibuat ini coba sebentar ya. Sebentar ini dalam kok. Sebentar. Jadi untuk postek yang bahasa Indonesia tadi ya, karena tadi kan yang di sini belum akomodir ya, yang bahasa Inggris tadi. Sebentar. Oh di sini. Maaf. Bapak Ibu, pp install NLP ID, baru kita ini dulu. Running dulu. Ini untuk menginstal library-nya. Nah, Bapak Ibu dipraktekkan bareng-bareng. Nah, ini Bapak Ibu ini download nih. Lagi mendownload library-nya secara online. Nah, ini langsung nih download nih. Nah, ini. Yang dipraktekkan Bapak Ibu. pp install NLP ID. Ini untuk mendownload library dari NLP yang berbahasa Indonesia. Nah, kita proses. Nah ini alhamdulillah udah selesai, cepat sekali gitu ya. Kalau di PC itu bisa lama nih kadang-kadang. Nah ini, coba kita, ini udah selesai alhamdulillah. Kita jalankan langsung. Terus tadi ikutin tadi dari Pak Gun tadi ya, sebentar. Coba kita ambil satu contoh aja biar cepat. Sebentar. Yang mungkin post tagging, ini dia nih sebentar. Nah ini coba saya akan ambil yang ini sebentar ya. Jadi di sini from NLP import post tag, Postgre post tag. Ini dia. Sebentar. Coba copy ke tadi. Kita jalankan. Error. Oh ini muncul nih alhamdulillah. Ini bisa nih, betul. Nah, ini betul, pergi verb ya. Kata kerja betul ke tadi in tadi adalah kata penghubung ya. Pasar adalah nol, kata betul. Terima kasih Pak Gun.
Sudah jalan alhamdulillah di sini. Terus ini kan ada error ya? Iya, Pak. Error apa tadi? No model remove ya. Trying to unpickle estimator. Apa ya? Pak Gun udah jalan seperti Pak Gun? Halo Pak Gun, maaf. Iya, Pak. Outputnya seperti ini ya, betul ya? Punya saya nggak ada error, Pak. Nggak ada error. Outputnya kayak gini, betul? Keluarnya beda, Pak. Oh beda. Bentar. Pak, misalnya tadi gimana ya, Pak? Oh ini maaf. Bentar. Ini tadi PIP ketik maaf. Bentar. Ini ketik PIP spasi install spasi NLP ID. Ada sudah download ya secara otomatis. Install NLP install spasi NLP strip ID. Punya saya langsung di hasilnya tuh langsung di-tokenize, Pak. Kenapa? Punya saya hasilnya nggak ada errornya, langsung yang hasil yang udah di-tokenize. Gitu. Tadi perlu di restart kan? Nggak di restart kan? Langsung dijalankan kan? Enggak saya restart runtime. Coba di share screen coba silakan share screen. Bentar saya stop dulu. Oh, Postgre ya, Pak? Yang Postgre. saya nggak bisa juga ya, kenapa ya? Kenapa? Saya tetap nggak bisa ya, kenapa? Install ini PIP-nya. Nggak bisa. Bisa agak lama prosesnya. Gitu. Tadi hanya PP install tadi itu jalan punya saya tadi alhamdulillah. Oke, coba. Jalan Pak, di sini juga Pak. Jalan ya. Baik. Nah, Oh, kalau untuk Postgre sama yang kayak Bapak itu, Pak? yang Postgre sudah jalan seperti ini outputnya. Cuma nggak tahu ini kenapa ada keterangan seperti ini ya. Ini saya coba nanti kita oprek dulu. Ini ya. Tapi sudah kelihatan kalau sini kok kalau ke apa tadi? Pergi kan kata kerja. Ini verb di sini. Ini udah betul di sini. Pasar kata benda ya, non tadi ya. Jakarta non. Nah, ini P-nya apa nih atau tadi? Tadi apa tadi kalau NNV tadi? Apa tadi plural tadi ya? Jamak tadi ya? Apa tadi? Kata benda jamak apa tadi? Ini. Nah, jalan kok sudah jalan posteknya. Baik, Bapak Ibu, saya rasa waktunya cukup. Ada pertanyaan? Maaf. Masih error tadi punya Bu Leni, maaf. Installnya? Sama Pak, saya juga itunya masih error juga Pak. Yang Yang installnya error? Iya Pak. Yang PIP? Masih error, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak tahu kenapa. Berarti bisa dulu PIP ini ya? Codingannya Pak. Ini udah diketik, PIP install NFPD udah diketik? Udah, error? Pak. Udah. Oh. Coba di share screen, coba share screen. Errornya apa? Bentar. Coba share screen ya, saya. Masih ada waktu kok sebentar. Coba di share screen, Bu, silakan share screen, lihat errornya apa. Ya, Ibu, di share screen. Errornya apa? Nah, tadi yang saya kasih link Saya itu ulang yang lagi deh, saya ulang lagi sebentar. Penasaran. Jangan di share screen aja Bu, nggak apa-apa Bu, di share screen aja Bu ini. Biar kita tahu errornya. Share screen aja nggak apa-apa. Chrome-nya. Halo Bu Heni, maaf, bisa di share screen? Udah, tapi saya ngirim kasih lihat ke Bapak ini gimana ya? Oh, di share screen Bu, itu kan ada tombol presentasikan sekarang.
di Chrome-nya. Diklik aja Bu. Diklik, klik presentasikan sekarang kalau atau present now ya. Ada Bu. Itu sampingnya tombol simbol tangan sebelah kanannya. Iya ya, tapi ininya saya ngambilnya bentar, saya ngambil dulu ya. Pakai Collabs kan, Google Collabs kan? Nanti tinggal Chrome-nya aja diarahkan ke Chrome-nya. Saya nggak pakai code soalnya. Itu Pak, saya ulang lagi ya. Terus terakhirnya ada ini merah ya. Kenapa ya? Error. Iya kayaknya. Malu saya juga baru hari ini buka Python, nggak ngerti juga Python. Oh. Tapi bisa di-share screen nggak, maaf? Biar kita tahu errornya, coba di-share screen. Sebentar. Share screen Chrome-nya. Atau dipresentasikan, pilih seluruh layar juga nggak apa-apa. Nanti kelihatan kayak gitu. Belum muncul ini. Belum muncul. Untuk yang lain kita nanti coba secara mandiri Bapak Ibu tadi ya, yang dari NLPID itu bagus, ada stemmingnya, sudah ada betul. Tani ya. Yang buat siapa ya? Oh, ada banyak yang bikin ya. Ada Danang Hadi, ada Akhir Waladi. Oh, tadi itu NP tadi non frase ya, sebentar. Kalau NNP proper noun. Oh. Oke, kelihatan nggak Pak ya? Kelihatan Mbak. Nah, ini Udah. kelihatan. Iya, kelihatan. Ya, kayak gini. Chrome-nya mana? Tadi PIP itu tadi. Udah berkali-kali itu sampai terakhir. Nah, cuman bawahnya begini nih Pak. Ini benar apa nggak nih ya? Coba digedein Bu gambarnya, Mas. Ini nggak kelihatan saya. Cuma Kelihatan. banyak Windows Explorer ya. Google Chrome-nya ada, Bu. Nggak ada Pak. Tadi pakai Google Collabs kan? Pakai Chrome kan? Enggak, pakai Firefox. Oh ya, nggak apa-apa. Biarkan ke Firefox-nya aja. Iya. Coba digedein errornya sedikit. Errornya apa? Ini errornya nih. Coba errornya boleh di. Ini udah gede banget sih Pak. Udah maksimum. Saya belum kelihatan ya. Ini coba udah Nggak Explorer. kelihatan. Coba Saya mungkin cuma kelihatan Windows-nya, Mbak. Oh gitu ya. presentasinya pilih seluruh layar coba. Presentasinya pilih seluruh layar Anda gitu. Biar kelihatan. Bentar. Ya, baru setting. Udah kelihatan belum? Belum ya? Belum. Ya kurang lebih gitu deh Pak. Ini soalnya di anak saya dirubah-rubah sama dia settingnya. Saya bingung deh nih. Kenapa begini? Bahasa ini sebentar ya. Jadi memang kalau yang belum jalan, itu biasanya belum diinstal PIP-nya. Sehingga perlu diinstal dulu PIP-nya dulu biasanya. Nah, apa tuh PIP? Di internet banyak tutorialnya, tinggal di ini aja sebentar. Diinstal apanya Pak? PP? Iya, PIP-nya diinstal. Oh. Ini kelihatan nggak Chrome saya? Kelihatan Chrome saya? Belum Pak Indra. Belum Pak. Sepertinya itu belum jalan PIP-nya itu sebetulnya.
Gimana saya ini Terus gimana? kelihatan Chrome saya, Pak? Belum, Pak. Belum. Udah saya share screen, belum kelihatan. Belum, Pak. Belum, Pak. Udah lambat apa ya? Oh, lagi loading. Udah, Pak. Udah ya? Baik. Nah, untuk install PIP, sebentar. Ini coba saya buka dulu ya. Ini ada sintaksnya, Mang. Kalau di command prompt itu biasanya kalau di komputer lokal itu di-install di command prompt atau di CMD. Jadi begini saya buat lagi sebentar. Ini, coba seperti ini Pak Ibu dengan ketik coba PIP install PIP coba. Coba tinggal ini aja diketik Pak Ibu. Ketik aja nih, copy ke dalam collab kita. Ini tinggal di copy aja di sini. Iyalah. Ini Bapak Ibu, PIP install PIP. Ini coba dijalankan. Ini biar mengaktifkan PIP-nya, gitu ya. Oh nih, kalau ini berarti requirement already sudah ada berarti nih. Coba Bapak coba jalankan silakan. PIP install PIP. Bisa nggak? Error nggak? Baik, Pak. Dicoba lagi, Pak. PIP install PIP. Nah, baru tadi install yang ini tadi apa? Yang LP ID tadi. Jalan Bapak Ibu? Nggak error kan? Lagi dicoba Pak, lagi dicoba. Ya. Ini kalau udah ini dijalankan, baru tadi install ini tadi Bapak Ibu yang apa? Bentar, agak berat nih. Yang tadi nih, PIP install NLP strip ID. Maaf tadi. Aduh, berat banget nih komputernya. Nah ini nih, maaf. Baru ketik ini tadi Bapak Ibu. PIP spasi install NLP ID. Jadi biar jalan. Karena ini pakai PIP ini installnya. Ada banyak cara sih, coba nih. Satu menggunakan PIP untuk install fitur ya ataupun library dari Python. Nah, ini udah download seperti ini, udah download, udah jalan. Jalan Bapak Ibu? Bu ini jalan nggak? Pak Lukas? Error Pak, karena udah ada Pak. Oh udah ada. Tadi waktu install NLP error nggak Pak Lukas? Maaf. Enggak, udah berhasil terus berhasil ya? Disuruh coba ulang lagi, masukin lagi malah error. Tapi ada kata download ini nggak? Downloadin jalan nggak nih? Download gitu, jalan nggak? Udah jalan. Oh berarti udah jalan tuh, udah jalan. Ya. Lain dicoba ulang lagi Pak, coba masukin lagi gitu. Oh kalau udah sekali diinstal, jangan install lagi, nanti jadi bentrok ya kan, sudah di dalamnya gitu. Jadi error biasanya gitu. Karena bentrok. Baik Pak. Ya, kalau berarti dihapus dulu baru bisa lagi. Baik Bapak Ibu, tahunya ada kelas lagi Bapak Ibu. Cukup ya? Cukup Ya, Pak. Pak. Hari ini nggak ada PR, silakan Bapak Ibu diperdalam aja pattern-nya gitu ya. Tadi saya kasih link yang nltk.org book CH01 dan juga ada ebook di dalam e-learning ya. Coba silakan dipelajari, silakan itu sebagai pengantar hari ini untuk mempelajari ebook yang apa tadi? Mining social apa tadi ya? Mining the social web ya. Di link ada kan, di learning sudah ada ya Bapak Ibu ya? Sudah ada Pak. Nah, itu kan pakai pattern ya. Coba silakan nanti Bapak Ibu dipelajari, dicoba silakan. Minimal yang pakai Twitter dulu ya Bapak Ibu ya. Yang Twitter dulu aja. Dan itu ada banyak pendekatan, ada yang menggunakan ada yang menggunakan Twitter, ada yang menggunakan Google Plus. Nah, buku yang terbaru saya belum dapat downloadannya. Kalau Bapak Ibu dapat yang terbaru tahun 2019, itu sudah ada pembahasan
dari Instagram itu enaknya. Jadi mengolah data media sosial dari Instagram. Di e-book itu dijelaskan. Cuma saya belum dapat yang terbaru di sini. Masih mencari. Kalau Bapak Ibu dapat, tolong nanti di-share di grup ya. Coba oprek bareng-bareng, kita berdua bareng. Kelihatan media sosial Bapak Ibu? Maaf, kelihatan? Belum Pak. Baru loading, Pak. Oh, loading. Baik. Ya, sudah nih Pak. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Nah, jadi ini bukunya sudah agak lama ya. Ini tahun 2013-an kalau salah tadi. Nah, yang terbaru tahun 2019. Kalau bisa Bapak Ibu cari yang terbaru supaya lebih update ya kontennya. Cuma yang terbaru itu saya lihat ada pembahasan dari sisi Instagram. Ini dari sisi Twitternya. Lalu di sini juga ada sisi ini di dalam subbab 26 ini, halaman 26 itu sudah mulai praktikum menggunakan pattern di sini. Nah, terus di sini ada ya mining ini dari Twitter, mining dari Facebook gitu ya. Nah, ini ada social graph API. Saya pun belum mencoba, saya coba pelajari dulu. Itu bertahap. Ini dari LinkedIn gitu ya. Untuk pengolahan datanya. Ini yang Google Plus gitu ya. Mirip Facebook, ini punya Google. Lalu ada mining web page gitu. Ini mengolah data yang dari website, ini dari blog post dan sebagainya. Ini tolong Bapak Ibu, ini ada cara scrapingnya, crawlingnya, bagaimana nanti natural language processing step by stepnya nih di sini Bapak Ibu. Ini sudah ada, ini ada tahapan EOS, tadi ada ini mirip Bapak Ibu, ada tokenisasi, ada power of speech tagging tadi, ada chunking, ada extraction gitu. Nah ini Bapak Ibu. Yep. Untuk yang kan ada yang terbarunya Pak, yang 2019 yang ada Instagramnya. Yeah. Saya ada dapat linknya Pak, saya udah share di chat Pak. Oh, boleh? Ada di chat ya, sudah di chat? Iya. Oh, terima kasih Bu Rizka. Coba sebentar saya coba dulu. Yang saya share itu Pak, kalau misalnya nggak jadi membernya itu dalam 24 jam itu cuma bisa download 5 buku. Kalau misalnya gitu. jadi membernya bisa 10-an gitu Pak, kalau nggak salah. Oh, 10 judul buku. Iya. Oh, dari ini ya, dari apa? Zelibrary Home ini. Oh ini, saya dulu lah. Terima kasih Bu Rizka. Saya dulu. Ya Pak, sama-sama Pak. Coba saya pelajari itu. Baik, itu aja Bapak Ibu. Jadi pattern hari ini untuk pengantar Anda biar mempelajari dari e-book Mining the Social Web karya Bu yang bagus. Nah, coba kita akan coba sangat gunakan untuk jadi bahan materi untuk di kedepannya dari buku itu. Tunggu Bapak Ibu ya. Baik Pak. Baik, jadi itu aja. Hari ini nggak ada PR, cuma silakan diperdalam patternnya dan sambil dibaca aja. Jadi tugasnya yang membaca itu aja, membaca buku yang Mining the Social Web. Syukur tadi yang dari Bu Rizka yang terbaru di download dipelajari biar lebih up to date ini bukunya. Cukup ya Bapak Ibu, ada pertanyaan? Cukup? Nggak ada Pak, cukup jelas. Cukup ya, baik. Semoga bermanfaat. Satu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Nanti sampai nanti ya, karena terus saya nggak drop jadi nggak sempat buka laptop kemudian seminggu setelah total.